Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Iman. Saya di sini akan mempresentasikan dari PowerPoint saya dengan judul Kondisi Arab Pra-Islam, Sosial Politik Budaya Keagamaan. Baiklah, di sini di PowerPoint saya kali ini saya akan membahas dua konten, yaitu konten pertama adalah kondisi Arab pra-Islam dan yang kedua adalah masyarakat Quraisy. Yang pertama kita akan membahas tentang kondisi Arab pra-Islam, yaitu yang pertama kita bahas adalah sistem kabilah. Masyarakat Arab terbagi dalam suku-suku dengan ikatan-ikatan kesukuan yang sangat-sangat kuat. Di sini masyarakat Arab saat pra-Islam itu terbagi dalam kelompok suku atau kabilah, saya sebut begitu. Dan ikatan kesukuan itu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Lalu yang kedua, ashabiyah. Solidaritas kesukuan menjadi ciri utama kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam. Yaitu penjelasannya adalah solidaritas atau fanatisme suku menjadi ciri-ciri utama, sehingga setiap anggota suku wajib membela kelompoknya. Yang ketiga, status perempuan. Kedudukan perempuan sangat rendah, tidak memiliki hak waris, bahkan dikubur hidup-hidup. Di sini, status perempuan memiliki kedudukan yang sangat rendah sekali, tidak berhak atas warisan. Jadi saat misalkan orang tuanya ada yang wafat, nah itu yang anak perempuannya nggak berhak dapat warisan. Bahkan bayi perempuan banyak, bahkan sering dikubur hidup-hidup. Yang keempat, perbudakan. Praktik perbudakan marak terjadi dengan perlakuan tidak manusiawi terhadap budak. Budak di sini dianggap sebagai barang, kayak barang yang nggak berharga. Diperdagangkan dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Nggak dianggap kayak manusia, dianggap kayak barang-barang yang bisa asal buang gitu. Selanjutnya, politik bersifat tribal. Tidak ada pemerintahan terpusat. Jazirah Arab terpecah menjadi wilayah-wilayah kecil yang dikuasai oleh suku-suku tertentu. Tidak ada pemerintahan pusat. Di sini maksudnya Jazirah Arab itu tidak memiliki negara atau kerajaan besar yang menyatukan suatu wilayah. Jadi wilayah itu masih berpencar-pencar. Lalu kekuasaan berbasis suku. Sistem politik bersifat tribal dan demokratis dalam lingkup suku. Kekuasaan berbagai suku di sini adalah setiap suku memiliki pemimpin sendiri dan sistem politiknya bersifat tribal serta demokratis dalam lingkup suku. Lalu Quraisy sangat berpengaruh. Dipercaya menjaga Ka'bah, mengatur haji, dan mengamankan perdagangan. Quraisy sangat berpengaruh di sini karena mereka dipercaya untuk menjaga Ka'bah, mengatur ibadah haji, dan mengamankan jalur perdagangan dari bisa dibilang kayak orang yang suka merampok saat ada yang mau berdagang. Selanjutnya, Makkah adalah posisi istimewa, menjadi pusat perdagangan dan tempat berdirinya Ka'bah. Makkah posisi istimewa karena ada Ka'bah. Makkah menjadi pusat perdagangan dan tempat yang disucikan oleh banyak suku. Selanjutnya, budaya sastra berkembang sangat pesat. Syair sebagai media utama. Yang pertama, syair sebagai media utama. Mengabadikan sejarah, mengekspresikan perasaan, memuji keberanian dan kehormatan suku. Syair sebagai media utama, di sini syair digunakan untuk mengabadikan atau mepresentasikan sejarah, mengekspresikan perasaan, dan memuji keberanian suku. Selanjutnya yang kedua, Festival Suk Ukaz, pasar tahunan tempat penyair berkompetisi menampilkan karya-karya terbaik mereka. Festival Suk Ukaz, pasar tahunan ini menjadi ajang perlombaan bagi para penyair terbaik Arab. Warisan bahasa klasik, tradisi sastra menjadi dasar penting bagi bahasa Al-Quran.
Warisan bahasa klasik di sini adalah sastra lisan Arab, menjadi dasar penting bagi bahasa yang kemudian digunakan dalam Al-Quran. Tradisi lisan kuat. Masyarakat Arab memiliki budaya bertutur yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi lisan kuat ini adalah budaya bertutur atau cara ngomong dan hafalan sangat menonjol, hingga pengetahuan diwariskan turun-temurun melalui cerita. Selanjutnya, keagamaan didominasi politisme. Yang pertama, penyembahan berhala. Mayoritas Arab menyembah berhala seperti Hubal, Lata, Uzza, dan Manat di sekitar Ka'bah. Penyembahan berhala di sini adalah mayoritas Arab, atau bisa dibilang kebanyakan orang Arab itu masih menyembah berhala. Seperti nama-namanya adalah Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Itu adalah di antara nama-nama berhalanya. Hanya praktik ritualistik. Kehidupan religius dipenuhi ritual tahayul yang kemudian dikritik keras oleh Islam. Praktik ritualistik di sini bisa bilang kehidupan agama dipenuhi dengan ritual yang bersifat tahayul. Selanjutnya, kelompok minoritas. Terdapat golongan Hanif, pencari tauhid, serta penganut Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab. Kelompok minoritas bisa dibilang yaitu kelompok yang masih minim di Arab, yaitu bisa bilang terdapat penganut Yahudi, Nasrani, serta kaum Hanif yang mencari agama tauhid, yang masih mencari kebenaran. Baru selanjutnya, Ka'bah sebagai pusat. Bangunan suci ini menjadi tempat pemujaan berbagai berhala-berhala sebelum Islam datang. Ka'bah menjadi tempat pemujaan berhala dan menjadi pusat keagamaan sebelum Islam datang. Jadi, sebelum Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, Ka'bah itu sudah ada dari zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad. Awalnya bukan digunakan untuk ibadah umat Islam, tapi digunakan untuk penyembahan berhala. Baiklah, selanjutnya, perempuan berkedudukan rendah, tidak memiliki hak waris. Perempuan dianggap sebagai properti, tidak berhak mewarisi harta keluarga. Kedudukan perempuan di sini, yang pertama, tidak memiliki hak waris. Harta keluarga hanya diwariskan kepada laki-laki. Jadi, perempuan itu dianggap seperti barang yang bisa dibuang setelah nggak berguna. Selanjutnya, dikubur hidup-hidup. Bayi perempuan sering dikubur karena dianggap aib dan beban ekonomi. Dikubur hidup-hidup, bayi perempuan sering dibunuh karena dianggap aib dan beban ekonomi, karena menganggap kalau perempuan itu lemah dan nggak bisa banyak membantu dalam pekerjaan. Status sosial rendah. Diperlakukan sebagai komoditas, dapat dinikahi tanpa batas dan dicerai sesuka hati. Status sosial rendah, perempuan diperlakukan sebagai komoditas, bisa dinikahi dan ceraikan tanpa aturan jelas, jadi bebas. Perempuan itu seperti alat yang bisa digunakan lalu dibuang setelah dipakai, tanpa perlindungan hukum. Tidak memiliki hak untuk menolak pernikahan atau menuntut keadilan. Tanpa perlindungan hukum di sini, mereka tidak memiliki hak untuk menolak pernikahan atau menuntut keadilan. Jadi mereka hanya pasrah kepada apa yang terjadi pada mereka saat itu. Selanjutnya, yang kedua, masyarakat Quraisy. Pengelola Ka'bah. Penjaga tempat suci Quraisy dipercaya menjaga Ka'bah dan mengatur ritual haji tahunan. Masyarakat Quraisy bisa dibilang itu pengelola Ka'bah atau yang mengelola semua ibadah yang terjadi di Ka'bah. Quraisy dipercaya menjaga Ka'bah dan melaksanakan ritual haji. Dua, ini misalnya kekuasaan religius. Posisi sebagai pengelola memberikan legitimasi politik dan pengaruh sosial bagi suku Quraisy. Status ini memberikan mereka legitimasi politik dan pengaruh sosial. Selanjutnya, pusat perdagangan. Ka'bah menjadi pusat ekonomi yang menguntungkan melalui ziarah dan perdagangan-perdagangan. Ziarah ke Ka'bah mendatangkan keuntungan ekonomi melalui perdagangan. Jadi yang berziarah ke Ka'bah itu bukan hanya untuk orang yang ingin melakukan ibadah haji aja. Jadi banyak pedagang pun datang ke Ka'bah untuk melakukan perdagangan. Penyimpan berhala. Sebelum Islam,
Ka'bah menyimpan ratusan berhala-berhala yang disembah sebagai berbagai suku Arab. Ka'bah menjadi tempat penyimpanan ratusan berhala yang disembah sebagai berbagai suku. Jadi Ka'bah di sini awalnya digunakan oleh suku-suku Arab untuk menyimpan berhala, menyimpan semua berhala yang mereka sembah di dalam Ka'bah. Selanjutnya, pedagang internasional terkemuka. Jaringan dagang luas. Quraisy menjalin hubungan perdagangan hingga Syam, Yaman, dan Habasyah. Jaringan dagang luas. Pedagang dari Arab berdagang sampai ke lokasi-lokasi yang sangat jauh seperti Syam, Yaman, dan juga Habasyah. Hanya pengelola Ka'bah, status istimewa sebagai penjaga tempat suci meningkatkan pengaruh ekonomi. Status sebagai penjaga tempat suci memberi mereka pengaruh besar dalam perdagangan. Lalu keterbukaan budaya. Interaksi dengan pedagang asing membuka wawasan dan pengetahuan baru. Perdagangan dengan bangsa asing memperkaya wawasan dan pengetahuan dari suku Quraisy. Jadi kalau ada orang baru atau bisa dibilang pedagang yang datang ke suku mereka, bisa dibilang pedagang asing membuka wawasan atau membagikan seperti ilmu dan pengetahuan baru. Jadi suku Quraisy mendapatkan pengetahuan baru, mendapat kabar-kabar baru, keterampilan negosiasi, kemampuan diplomasi dan tawar-menawar menjadi keunggulan dalam perdagangan. Di sini suku Quraisy sangat terkenal pandai berdiplomasi dan menawar dalam berdagang. Selanjutnya, pendidikan bersifat informal. Belajar dari pedagang asing. Anak-anak Quraisy memperoleh pengetahuan dari guru dan pedagang Yahudi serta Nasrani. Pengetahuan diperoleh dari interaksi dari pedagang Yahudi Nasrani. Jadi bisa dibilang saat itu masih belum ada seperti sekolah-sekolah. Jadi anak-anak Quraisy memperoleh pengetahuan dari guru dan pedagang Yahudi serta Nasrani. Mereka mencarinya sendiri, bukan langsung datang sekolah. Fokus pada kemampuan praktis, membaca, menulis, dan berhitung diajarkan untuk mendukung aktivitas perdagangan. Mereka mempelajari membaca, menulis, berhitung untuk mendukung perdagangan. Jadi mereka itu belajar untuk membantu mereka saat bisa berdagang nanti, agar mereka nggak bingung menghitung. Tradisi lisan dominan. Pendidikan utama melalui syair, cerita, dan pengalaman-pengalaman sehari-hari tanpa sistem formal. Syair dan cerita di sini sangat menjadi sarana pendidikan utama. Hafalan sebagai metode. Menghafal syair dan silsilah suku menjadi tradisi intelektual penting masyarakat Quraisy. Menghafal syair dan silsilah suku menjadi tradisi yang sangat penting pada saat itu. Selanjutnya, tradisi intelektual syair. Syair sebagai media utama, mengabadikan sejarah, mengekspresikan perasaan, memuji keberanian dan kehormatan suku. Syair sebagai media utama di sini adalah syair digunakan untuk sejarah, ekspresi, dan menjaga kehormatan suku. Lalu festival Suk Ulkas, pasar tahunan tempat penyair-penyair berkompetisi menampilkan karya terbaik mereka. Ajang bergengsi bagi para penyair itu adalah ajang bergengsi bagi para penyair untuk menunjukkan kemampuan. Selanjutnya, warisan bahasa klasik menjadi dasar penting pengembangan bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran. Bahasa Arab klasik sini menjadi landasan yang sangat penting bahasa Al-Quran. Lalu yaitu tradisi hafalan. Quraisy memiliki kebiasaan menghafal syair dan silsilah suku sebagai bentuk pendidikan. Hafalan syair dan silsilah di sini sangat menjadi ciri khas tradisi intelektual Quraisy.
Selanjutnya, tradisi intelektual modal penting penyebaran Islam. Tradisi intelektual Quraisy, hafalan syair dan silsilah suku menjadi modal penting menyerap ajaran Islam. Jadi, suku Quraisy ini cara untuk menyerap ajaran Islam adalah yaitu dengan cara hafalan syair dan silsilah suku. Jadi mereka untuk menyerap ajaran Islam caranya dengan menghafal syair dan juga silsilah dari suku-suku. Lalu nilai positif Arab, keberanian, kedermawanan, kejujuran dalam perdagangan dipertahankan dan dikuatkan Islam. Keberanian dan kedermawanan, kejujuran dalam perdagangan dipertahankan dan dikuatkan Islam di sini yaitu Islam memperkuat norma-norma dalam perdagangan, keberanian, kedermawanan dan kejujuran dalam perdagangan. Karena Islam sangat melarang yaitu kecurangan saat berdagang. Kemampuan berdagang, jaringan perdagangan internasional Quraisy memudahkan penyebaran Islam ke berbagai wilayah. Karena jaringan perdagangan internasional Quraisy itu sangat luas, jadi sangat memudahkan untuk penyebaran Islam ke berbagai wilayah. Keterbukaan budaya, interaksi dengan pedagang asing membuat Quraisy lebih terbuka menerima ajaran baru. Karena suku Quraisy ini sudah terbuka dengan budaya-budaya bisa dibilang dengan pedagang asing atau orang dari luar. Jadi lebih terbuka untuk menerima ajaran baru. Mungkin hanya ini yang bisa dari saya. Kalau misalnya ada silap yang salah, saya mohon maaf. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.